Terima kasih waktunya bersama kami dengan CNBC Indonesia. Pak Dadang, mungkin dimulai dari Presiden Prabowo Subianto menargetkan bahwa swasembada pangan dengan urgensi tinggi bagi Indonesia, bahkan mimpi besarnya adalah Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Mungkin boleh ceritakan sedikit kira-kira sepenting apa dan kontribusinya dari industri perbenihan berkaitan dengan ambisi atau cita-cita Bapak Presiden ini. Silahkan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertama barangkali perlu ditegaskan bahwa sektor benih adalah memiliki kontribusi sangat besar terhadap pencapaian swasembada pangan. Studi menunjukkan bahwa benih memberikan kontribusi kurang lebih 40-50% terhadap peningkatan produktivitas. Nah, dengan kondisi tersebut sangat layak saya kira kalau pemerintah dan dunia industri, kami di perusahaan dan juga industri perbenihan memberikan penekanan kepada industri benih ini. Itu yang pertama. Nah, di Indonesia khususnya untuk padi paling tidak, benih ini diproduksi atau dibutuhkan menurut hitungan ya, statistik kurang lebih 350 ribuan ton per tahun. Dan itu terbagi menjadi ada kurang lebih 65% saat ini benih itu menggunakan benih bersertifikat dan sisanya adalah benih lokal. Jadi yang bersertifikat menggunakan sertifikat nasional itu kurang lebih 65%, sehingga saya kira kebutuhan benih Indonesia cukup besar untuk bisa mensukseskan swasembada pangan. Oke. Baik, kira-kira tantangan paling besar yang dihadapi oleh sektor benih, utamanya untuk komoditas padi sendiri pada saat ini di tahun 2025, tantangan terbesarnya apa Pak? Oke, tantangan terbesar kita, ada tantangan itu yang jangka pendek Mbak, dan jangka panjang sekira. Yang dimaksud jangka panjang itu tidak terlalu panjang ya ke depan ini. Yang jangka pendek tentu benih ini menganut konsep yang namanya 6 tepat. Jadi benih itu harus tepat paritasnya, harus tepat jumlah atau volumenya, harus tepat lokasi pengirimannya, harus tepat harganya, harus tepat waktunya. Karena produksi padi sama-sama kita tahu ada peak season, ada low season. Betul. Kemudian di lain pihak keragaman wilayah antara Jawa, luar Jawa, antara sawah, kemudian tanda hujan dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Nah, sehingga tantangan terbesar adalah bagaimana kita menyediakan benih tepat waktu dengan jumlah yang tepat dan varietas yang tepat. Saya kira itu yang menjadi tantangan bagi industri maupun bagi pemerintah sebenarnya secara bersama-sama. Oke, ini menarik berkaitan Anda menyebutkan tadi salah satunya adalah di mana Indonesia ini kan memiliki keragaman kondisi lahan dan iklim yang berbeda-beda, yang cukup beragam begitu, karakteristik agroekosistem yang berbeda-beda di berbagai daerah. Kalau dari Botaniseed sebagai yang menyediakan benih atau yang bergerak di industri perbenihan sendiri, kira-kira bagaimana pendekatannya untuk menghadapi tantangan ini, Pak? Baik. Di Botaniseed adalah perusahaan benih yang khususnya di padi. Perusahaan ini dimiliki oleh IPB University. Mandat utamanya adalah mengembangkan hasil inovasi IPB. Tentu tidak terbatas itu, tetapi kita juga melakukan transaksi atau bisnis benih-benih lainnya, baik dari swasta maupun di lembaga-lembaga penelitian lainnya. Nah, tapi khusus untuk produk hasil inovasi IPB ini, kita mencoba mendekatinya dengan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah saat ini, di mana penekanannya kelihatannya adalah pada benih padi gogo. Nah, padi gogo ya. Jadi kebetulan kami di IPB memiliki hasil inovasi benih padi gogo namanya IPB 9 Garuda. Dan itulah yang menjadi terobosan kami dengan kelebihannya yang produktivitasnya tinggi, kemudian juga tahan tanah asam, dan kemudian juga memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit. Ini yang menjadi utama kita, bagaimana kita mengembangkan produk-produk hasil inovasi yang sesuai dengan perkembangan sekarang. Yang lainnya juga kami sekarang ini sedang mulai mengembangkan yang namanya IPB padi untuk sawah.
IPB 13 Senopati yang juga memiliki karakteristik yang baik. Isu yang hari ini ada adalah dari lebih 300 varietas, Mbak, sebetulnya yang sudah ada di Indonesia saat ini, yang dominan itu hanya beberapa. Mungkin hanya 4 atau 5. Kita mengenal yang namanya Impari 32, kemudian Ciherang, Situ Bagendit, yang memang disukai oleh petani dan memiliki daya adaptasi yang tinggi. Okay. Nah, tetapi hal ini tidak bisa terus dibiarkan seperti itu. Bagaimana kita meningkatkan produktivitas kita? Ada situasi, ini hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas padi nasional kita ini sudah stagnan. Itu di antara 5,1 atau 5,2 ton per hektar hari ini, gabah kering giling. Nah, sebagai contoh misalkan, Vietnam rata-rata nasionalnya sudah di 6 saat ini. Ya tentu di Indonesia juga ada yang 6, ada yang 7 untuk di Jawa. Ya. Tetapi as a whole itu ada di posisi 5,1, 5,2. Nah, secara rata-rata. Dengan demikian maka perlu ada terobosan sebetulnya ke depan bagaimana kita memperkenalkan benih-benih baru yang memiliki produktivitas tinggi, itu tantangannya. Yang kedua, tahan cekaman akibat dari perubahan iklim. Ya. Yang ketiga, dan ini juga isu penting adalah bagaimana low cost production. Karena harga pokok rata-rata kita ini lumayan tinggi. Yeah. Nah, dengan demikian ini perlu ditingkatkan inovasi tidak hanya dari climate smart seed-nya, tetapi juga smart farming-nya harus kita develop, harus kita sama-sama kembangkan, harus diintensifkan, maupun mungkin kita sebarkan di wilayah-wilayah sentra utama padi Indonesia.